Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6, kelompok mata kuliah pengambilan keputusan yang akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul tentang pertumbuhan ekonomi bisnis dan nasional dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses atau AHP yang beranggotakan 6 orang, yaitu ada Lilis Saraswati, saya sendiri, Muhammad Furqon Ibadur Rahman, Muhammad Fikri Purwana, Muhammad Rizky Hibatullah, Muhammad Bintang, dan Muhammad Ripaldi. Langsung saja untuk pembahasannya kita akan diberikan kepada rekan kita yaitu Fikri, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri akan menjelaskan mengenai abstrak dari pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari tujuan utamanya itu dalam pembangunan ekonomi dan bisnis suatu negara, penentuan strategi pertumbuhan ekonomi yang tepat menjadi tantangan karena melibatkan berbagai alternatif dan kriteria yang saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process sebagai sistem pendukung keputusan. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan mengenai abstrak. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pendahuluan oleh Saudara Bintang. Terima kasih saudara Fikri. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang pendahuluan itu. Pendahuluan itu, pertumbuhan ekonomi nasional merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi dan bisnis suatu negara. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan produk domestik bruto atau PDB, tetapi juga dari kemampuan negara dalam menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas dan juga ketahanan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, serta meningkatkan daya saing di tingkat global. Selanjutnya, saya lemparkan ke rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Bintang. Di sini saya akan memaparkan metodologi penelitian, yaitu tahapan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analytical hierarchy proses atau HHP dengan alur penelitian sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan utama, yaitu penentuan strategi pertumbuhan ekonomi nasional yang paling optimal berdasarkan berbagai kriteria ekonomi dan sosial. Yang kedua ada studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan metode AHP. Yang ketiga ada penentuan kriteria dan alternatif. Kriteria dan alternatif ditentukan berdasarkan hasil studi literatur dan relevansi terhadap kondisi ekonomi nasional. Yang keempat ada penyusunan model AHP. Permasalahan disusun dalam bentuk hierarki yang terdiri dari tujuan, kriteria dan alternatif. Yang kelima ada perbandingan berpasangan. Dilakukan perbandingan berpasangan antar kriteria dan antar alternatif berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang keenam ada analisis dan evaluasi, meliputi perhitungan bobot prioritas, normalisasi matriks, serta pengujian konsistensi menggunakan konsistensi rasio. Yang ketujuh kesimpulan, menentukan strategi utama pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan hasil perhitungan AHP. Baik, saya lemparkan ke Saudari Lilis. Ya, terima kasih Tri untuk pemaparannya. Yang selanjutnya saya akan memaparkan tentang struktur hierarki AHP, yaitu tujuannya untuk menentukan strategi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Goals kita adalah menentukan strategi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 5 kriteria. Yang pertama pertumbuhan PDB, kedua penyerapan tenaga kerja, ketiga ketahanan ekonomi, keempat daya saing global, dan terakhir ketimpangan sosial. Untuk alternatifnya ada industrialisasi besar-besaran, ada digital ekonomi dan startup, ada penguatan UMKM, dan ada ekonomi hijau dan berkelanjutan. Selanjutnya pembahasan akan dibawakan oleh rekan kita yaitu Rizky. Udah segitu. Baik, untuk pembahasan
Hasil dari penggunaan metode analytical hierarchy process sebagai alat mendukung keputusan dalam menentukan strategi utama pertumbuhan ekonomi nasional dibahas pada bagian ini. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kriteria yang paling mempengaruhi penentukan strategi pertumbuhan ekonomi, serta memberikan pertimbangan terhadap setiap alternatif strategi yang tersedia. Berdasarkan hasil perhitungan AHP, telah diperoleh bahwa prioritas untuk setiap kriteria dan alternatif. Kriteria pertumbuhan produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, dan daya saing global menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, alternatif strategi menunjukkan perbedaan tingkat prioritas berdasarkan kontribusinya terhadap masing-masing kriteria. Hasil akhir menunjukkan bahwa metode analytical hierarchy process mampu membantu pengambilan keputusan secara sistematis dan objektif dalam menentukan strategi utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan prioritas yang jelas dan terukur. Berikut dilanjut oleh Saudara Tri untuk pembahasan selanjutnya. Mohon maaf ini bagiannya Furqon. Mungkin saya maksudnya. Oh iya, Saudara Furqon, sorry, maaf. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja mungkin saya akan membahas matriks perbandingan kriteria mulai dari baris pertama, yaitu pertumbuhan PDB atau K1. Di sini K1 versus penyerapan tenaga kerja atau K2. Kita di sini setelah diskusi kita menentukan bahwa K1 versus K2 ini kita beri angka 2 karena menurut kelompok kita pertumbuhan PDB ini dianggap sedikit lebih penting dibandingkan penyerapan tenaga kerja. Lalu selanjutnya ada K1 versus K3 atau ketahanan ekonomi. Di sini kita juga memberikan angka 2 gitu ya, karena pertumbuhan PDB menurut kita gitu, pertumbuhan PDB ini sedikit lebih penting daripada ketahanan ekonomi. Lalu K1 versus daya saing global atau K4. Di sini kita beri angka 3 juga karena pertumbuhan PDB lebih penting secara signifikan dibandingkan daya saing global. Lalu ada K1 versus ketimpangan sosial atau K5. Di sini kita beri angka 1 karena pertumbuhan PDB memiliki kepentingan yang setara dengan ketimpangan sosial gitu. Lalu lanjut ke baris 2, di sini ada penyerapan tenaga kerja atau K2 versus ketahanan ekonomi atau K3. Kita beri angka 2 karena menurut kita penyerapan tenaga kerja sedikit lebih penting untuk diprioritaskan dibandingkan ketahanan ekonomi. Lalu ada K2 versus daya saing global, K4. Di sini kita memberi angka 3 juga karena penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh lebih kuat terhadap kebijakan dibanding daya saing global. Lalu selanjutnya ada K2 versus ketimpangan sosial, K5. Di sini kita memberikan angka 0,5 karena penyerapan tenaga kerja setengah kali lebih penting atau kalah penting dibandingkan ketimpangan sosial gitu. Lalu ketahanan ekonomi, di baris ketahanan ekonomi K3 di sini K3 versus daya saing global atau K4. Kita beri angka 2 karena ketahanan ekonomi nasional sedikit lebih penting daripada mengejar daya saing global. Lalu K3 versus ketimpangan sosial, K5 atau K5, kita beri 0,5 karena ketahanan ekonomi dianggap kurang penting jika dibandingkan dengan kriteria ketimpangan sosial ini. Lalu selanjutnya ada di baris keempat atau daya saing global, K4 versus ketimpangan sosial ini kita beri 0,33 karena daya saing global adalah prioritas yang jauh lebih penting, jauh lebih rendah maksudnya, sepertiga kali dibandingkan dengan penyelesaian ketimpangan sosial. Lalu selanjutnya ada ketimpangan sosial sendiri, K5 versus pertumbuhan PDB atau K1. Di sini kita beri angka 1 karena keduanya memiliki bobot kepentingan yang sama besar dalam pengambilan keputusan ini. Nah, setelah penentuan nilai-nilai
perbandingan. Kita jumlahkan dulu di sini di bawah. Lalu ntar kita selanjutnya mencari nilai eigen ini. Lalu ada juga langsung kita jumlahkan per baris, lalu masuk rata-rata, lalu pencarian CI atau konsistensi yang harus kita lakukan adalah mencari dulu lambda max-nya, karena salah satu syarat untuk mencari CI konsistensi itu adalah kita mengetahui nilai lambda max-nya. Cara menghitungnya adalah dengan cara tadi setelah kolomnya kita jumlahkan semuanya, kita kalikan semuanya, baru nanti akan muncul nilai lambda max-nya, lalu masuk nanti akan dapat nilai setelah mendapatkan nilai lambda max tersebut, kita bisa langsung menghitung CI dengan cara lambda max dikurang N. N-nya itu di sini berapa elemen yang ada di elemen kriteria yang kita miliki gitu ya. Karena di sini kita punya 5 elemen, jadi kita dikurang 5 elemen. Jadi lambda max dikurang 5 dibagi N dikurang 1. Ini tuh berarti N-nya tadi berapa elemen dikurang 1 gitu. Itu untuk mencari CI. Lalu kita mencari CR. Setelah mencari CI, kita mencari CR dengan cara CR sama dengan konsistensi dibagi IR. Atau IR ini kita bisa mencari di Google ya. IR ini kita bisa mencari di Google. Karena kita di sini memakai 5 elemen, jadi 1, CI dibagi 1,12. Nanti hasilnya muncul. Karena hasilnya ini 0,028, berarti hasil ini konsisten karena kurang dari atau sama dengan 0,1. Nah, ini ada ranking kepentingan juga di sini. Bisa balik lagi ke atas dulu sebentar. Nah, ini ada nilai kepentingan ranking kepentingan. Jadi di sini karena di baris 1 ada pertumbuhan PDB. Yang paling penting ada di pertumbuhan PDB K1 yaitu 29%. Lalu ada penyerapan tenaga dilanjut dengan ketimpangan sosial atau K5. Lalu dilanjut lagi dengan penyerapan tenaga kerja K2, lalu dilanjut lagi dengan ketahanan ekonomi atau K3, lalu dilanjut dengan yang terakhir daya saing global. Mungkin cukup sekian dari yang saya paparkan, akan dilanjutkan oleh Saudari Lilis ya. Kepada Saudari Lilis dipersilakan. Oke, terima kasih Purfon untuk penjelasan matrik perbandingan kriterianya. Dilanjut untuk matrik perbandingan alternatif. Maaf, di scroll sampai tabel. Nah, untuk matrik perbandingan alternatifnya ada 5. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kriteria pertumbuhan PDB. Yang pertama ada industrialisasi besar-besaran atau A1 versus digital ekonomi A2, yaitu nilainya 3. Kenapa 3? Karena industrialisasi besar-besaran dianggap sedikit lebih penting atau kuat dalam mendorong pertumbuhan PDB dibandingkan dengan ekonomi digital. Berarti untuk ekonomi digitalnya yaitu 0,3. Selanjutnya ada industrialisasi A1 versus penguatan UMKM A3, kita beri 4. Kenapa 4? Karena industrialisasi memiliki pengaruh yang mendekati lebih penting secara esensial terhadap PDB dibandingkan dengan penguatan UMKM. Maka dari itu penguatan UMKM kita beri nilai 4. Selanjutnya ada industrialisasi versus ekonomi hijau, kita beri 3. Karena industrialisasi dianggap sedikit lebih penting untuk memacu PDB dibandingkan sektor ekonomi hijau, maka sektor ekonomi hijau kita beri 1
1/3, maaf. Selanjutnya digital ekonomi versus penguatan UMKM, yaitu 2, karena ekonomi digital dinilai lebih sedikit unggul kontribusinya terhadap PDB dibandingkan sektor UMKM, maka UMKM kita beri 1/2. Untuk digital ekonomi A2 versus ekonomi hijau kita beri 2. Dilanjut penguatan UMKM versus ekonomi hijau kita beri 2, karena penguatan UMKM dinilai sedikit lebih memberikan dampak pada pertumbuhan PDB dibandingkan ekonomi hijau, maka ekonomi hijau kita beri 1/2. Selanjutnya ada perhitungan CI. CI itu rumusnya adalah lambda max dikurangi N per N dikurangi 1. Untuk lambda max yaitu jumlah total dari industrialisasi besar-besaran dikali dengan nilai rata-rata ditambah jumlah dari digital ekonomi dikali dengan rata-rata digital ekonomi, tambah lagi penguatan UMKM, jumlah penguatan UMKM dikali dengan rata-rata nilai UMKM, dan selanjutnya ekonomi hijau berkelanjutan, jumlah ekonomi lanjut ya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai CI, yaitu lambda max dikurangi N dibagi N per 1. Untuk lambda max-nya yaitu jumlah dari industrialisasi besar-besaran dikali rata-rata industrialisasi besar-besaran ditambah dengan jumlah digital ekonomi dikali dengan rata-rata digital ekonomi ditambah lagi penguatan UMKM dikali dengan rata-rata penguatan UMKM. Yang terakhir jumlah ekonomi hijau dan berkelanjutan dikali dengan rata-rata ekonomi hijau dan berkelanjutan. Selanjutnya jadi totalnya adalah 4,167. Selanjutnya kita menghitung nilai CI, yang dimana itu rumusnya adalah lambda max dikurangi N per N dikurangi 1. Maka nilainya 0,055. Untuk selanjutnya yaitu konsistensi rasio sama dengan CI per IR, yang dimana CI itu adalah 0,55 dibagi dengan IR, yang dimana IR itu karena kita alternatifnya ada 5 ya, makanya 1,12 dan dapatlah hasil 0,62, dan ini adalah hasilnya konsisten seperti itu. Selanjutnya untuk matrik perbandingan alternatif kriteria penyerapan tenaga kerja akan dilanjut oleh rekan kita. Dilanjut oleh rekan kita yaitu Tri. Oke, terima kasih untuk Saudari Lilis. Di sini saya akan menjelaskan kriteria penyerapan tenaga kerja. Di sini ada perbandingannya ya, yaitu penguatan UMKM A3 versus digital ekonomi A2. Yang hasilnya adalah 6. Kenapa 6? Karena penguatan UMKM dinilai memiliki peran yang sangat kuat atau dominan dalam penyerapan tenaga kerja dibanding sektor ekonomi global. Lalu selanjutnya, maaf agak loncat tadi ya. Ya, selanjutnya ada penguatan UMKM A3 versus industrialisasi A1 yang diberi poin 5. Kenapa diberi poin 5? Karena penguatan UMKM dianggap jauh lebih penting dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan industrialisasi besar-besaran. Selanjutnya ada penguatan UMKM A3 versus ekonomi hijau A4. Diberi nilai 4. Kenapa diberi nilai 4? Karena penguatan UMKM dianggap mendekati lebih penting secara esensial dibanding ekonomi hijau dalam hal penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya ada industrialisasi A1 versus digital ekonomi A2 yang diberi poin 3.
dikarenakan industrialisasi dianggap sedikit lebih penting dalam menyerap tenaga kerja dibanding ekonomi digital. Selanjutnya ada industrialisasi A1 versus ekonomi hijau A4 diberi poin 2. Ada ekonomi hijau A4 versus digital ekonomi A2 diberi nilainya 2 dikarenakan ekonomi hijau sedikit lebih berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dibanding ekonomi digital. Lanjut, di sini ada rumus lambda max-nya. Kurang lebih rumusnya sama ya. A1 dikali ditambah jumlah A1 dikali rata-rata A1 dan selanjutnya gitu. Ya seperti tadi rumus dari yang sebelum-sebelumnya yang menghasilkan data-data yang ada di bawah ini. Baik, saya akan lempar ke saudara kita yaitu Fikri. Silakan untuk Fikri. Baik. Saya akan menjelaskan mengenai matriks perbandingan alternatif kriteria ketahanan ekonomi K3. Nah, berikut adalah rincian perbandingan antara alternatif dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Penguatan UMKM A3 versus industrialisasi A1 sama dengan 4. Penguatan UMKM dianggap mendekati lebih penting secara esensial dibandingkan industrialisasi dalam menjaga daya tahan ekonomi. Penguatan UMKM A3 versus digital ekonomi A2 sama dengan 5, yaitu sektor UMKM dinilai jauh lebih penting sebagai bantalan ekonomi dibandingkan ekonomi digital. Penguatan UMKM A3 versus ekonomi hijau A4 sama dengan 3. Penguatan UMKM sedikit lebih penting secara signifikan dibandingkan ekonomi hijau dalam konteks ketahanan. Ekonomi hijau A4 versus industrialisasi A1 sama dengan 3. Ekonomi hijau dianggap sedikit lebih penting daripada industrialisasi untuk keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Ekonomi hijau A4 versus digital ekonomi A2 sama dengan 2. Ekonomi hijau dinilai sedikit lebih unggul kontribusinya terhadap ketahanan ekonomi dibanding sektor digital. Lalu industrialisasi A1 versus digital ekonomi A2 sama dengan 2. Industrialisasi dianggap memiliki peran sedikit lebih kuat dalam ketahanan ekonomi nasional dibanding ekonomi digital. Nah, untuk hasil lambdanya mungkin bisa dapat ditampilkan seperti di dalam layar. Mungkin saya akan lanjut kepada rekan saya selanjutnya untuk penjelasan mengenai matriks perbandingan alternatif kriteria daya saing global keempat. Kurangnya piknya. Wait, bentar. Jadi di sini saya akan membacakan tentang matriks perbandingan alternatif kriteria daya saing global. Buat industrial A1 versus digital ekonomi A2 yang menghasilkan 2. Industrialisasi dianggap lebih penting dalam membangun daya saing global dibanding ekonomi digital. Terus ada industrialisasi A1 versus penguatan UMKM A3 yang menghasilkan kita kasih 5.
karena industrialisasi dinilai jauh lebih kuat pengaruhnya terhadap daya saing global dibandingkan sektor UMKM. Terus ada industrial A1 versus ekonomi hijau A4. Kita beri 3 karena industrialisasi dianggap lebih penting secara signifikan dalam konteks kompetisi global dibanding ekonomi hijau. Ada digital ekonomi A2 versus penguatan UMKM A3, kita kasih 4. Ekonomi digital dinilai mendekati lebih penting secara esensial untuk daya saing global dibanding UMKM. Terus juga ada digital ekonomi A2 versus ekonomi hijau A4, kita kasih 3 karena ekonomi digital dianggap lebih penting dalam skala global dibanding ekonomi hijau. Selanjutnya ada A4 versus penguatan UMKM. A3 kita kasih 2 karena ekonomi hijau dianggap lebih sedikit unggul daya saing di pasar global saat dibandingkan UMKM tradisional. Dan buat rumus dan hasilnya sama seperti apa yang dibicarakan oleh rekan saya dan yang ada di tampilan ini. Saya lanjutkan ke Rizky. Baik, terima kasih. Saya lanjut ya untuk menjelaskan matrik perbandingan alternatif kriteria ketimpangan sosial K5. Penguatan UMKM A3 versus industrialisasi A1, hasilnya 4. Penguatan UMKM dianggap mendekati lebih penting secara esensial dalam menekankan ketimpangan sosial dibandingkan industrialisasi besar-besaran. Penguatan UMKM A3 vs digital ekonomi, hasilnya 4. Sektor UMKM dinilai mendekati lebih penting secara esensial dibanding ekonomi digital dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Terus penguatan UMKM A3 vs ekonomi hijau A4. Hasilnya 3. Penguatan UMKM dianggap lebih penting dibandingkan ekonomi hijau dalam konteks penyelesaian masalah ketimpangan. Ekonomi hijau A4 vs industrialisasi. Hasilnya 3. Karena ekonomi hijau dinilai sedikit lebih unggul dalam menciptakan dampak sosial yang positif dibandingkan industrialisasi industrialisasi. Ekonomi hijau A4 vs digital ekonomi A2 sama dengan 3. Ekonomi hijau dianggap sedikit lebih berpihak kepada keadilan sosial dibandingkan sektor ekonomi digital. Industrialisasi A1 vs digital ekonomi A2 sama dengan 2. Karena industrialisasi dinilai memiliki dampak sedikit lebih kuat terhadap pengurangan ketimpangan dibandingkan ekonomi digital. Mungkin untuk rumus lambda max-nya seperti teman-teman yang dijelaskan tersebut dan tabel tersebut di slide ini. Untuk hasil dan untuk hasilnya dilanjut oleh saudara Furqan dan kriteria sama ranking. Oke, terima kasih. Di sini cara mencari rankingnya kita itu menggunakan rumus dari ini kriteria 1 yaitu K1 pertumbuhan PDB dikalikan dengan matriks perbandingan alternatif 1 industrialisasi besar-besaran lalu ditambahkan dengan penyerapan tenaga kerja K2 dikali dengan matriks perbandingan alternatif industrialisasi besar-besaran lalu dilanjut dengan ditambah dengan ketahanan ekonomi K3 dikali matriks perbandingan
alternatif industrialisasi besar-besaran, lalu dilanjut dengan daya saing global keempat, dikali matriks perbandingan alternatif industrialisasi besar-besaran, lalu dilanjut dengan ditambah ketimpangan sosial dikali matriks perbandingan alternatif industrialisasi besar-besaran. Selanjutnya juga seperti itu ya, dilanjut dengan ke bawah-bawahnya, dan hasilnya adalah ranking yang ada di layar ini. Dari industrialisasi besar-besaran dapat nilai 0,281 atau di kepersenin 28%, lalu ada digital ekonomi dan startup dapat angka 0,145 atau di kepersenin 15%, lalu ada penguatan UMKM hasilnya 0,393 atau di kepersenin 39%, lalu ada ekonomi hijau dan berkelanjutan dapat angka 0,180 atau di kepersenin 18%. Jadi untuk hasil rankingnya yang paling tinggi, yang paling berpotensi strategi yang bisa kita gunakan alternatifnya adalah penguatan UMKM di 39%, lalu dilanjut dengan industrialisasi besar-besaran di 28%, lalu selanjutnya ada di ekonomi hijau dan berkelanjutan di 8%, lalu yang terakhir dan terendah adalah digital ekonomi dan startup di 15%. Lalu mungkin lanjut ke hasil di sini. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap alternatif strategi memiliki keunggulan pada kriteria tertentu. Namun demikian, strategi penguatan UMKM memperoleh bobot prioritas tertinggi secara keseluruhan karena mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pengurangan ketimpangan sosial, serta peningkatan ketahanan ekonomi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi berbasis UMKM cenderung lebih inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Penerapan metode AHP ini membantu mengidentifikasi prioritas strategi secara objektif dan sistematis. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada satu aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan berbagai dimensi pembangunan nasional secara menyeluruh. Lalu penjumlahan total rata-rata dan ranking berdasarkan hasil penjumlahan total bobot rata-rata alternatif diperoleh tadi yang sudah dijelaskan, ada penguatan UMKM dilanjut dengan industrialisasi besar-besaran, lalu dilanjut dengan ekonomi hijau dan berkelanjutan, lalu yang terakhir ada digital ekonomi dan startup. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Baik, mungkin untuk kesimpulan dari semuanya yaitu berdasarkan hasil analisis menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP, strategi penguatan UMKM merupakan strategi utama pertumbuhan ekonomi nasional yang paling optimal. Metode AHP terbukti efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam permasalahan ekonomi yang kompleks dan multi kriteria. Sekian untuk presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan. Semoga ilmunya bermanfaat, khususnya untuk kita, umumnya untuk yang membaca ataupun menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari pemaparan ataupun penjelasan kita mengenai presentasi ini. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.